Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, nomor stambuk D1A121049. Program Studi Agribisnis, kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Pancasila RPS ke-10 yang membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno ini ditegaskan dan dikumandangkan oleh Presiden Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Berikutnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi masyarakat. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila, memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini, banyak desakan dari berbagai pihak untuk Habibie agar menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan dengan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji pengembangan dan pengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Berikutnya, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa presiden ini, ada wacana tentang penghapusan TAP MPR tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Di urutan ke-6 ada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagai diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sila pertama dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kedua dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain tidak bersikap sewenang-wenang. Pada sila ketiga dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima dapat tercermin dalam sikap suka saling menolong. Yang terakhir yaitu unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama dapat diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua dapat diwujudkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sila ketiga dapat diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Sila keempat dapat diwujudkan dengan mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Terakhir, pada sila kelima dapat diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Baik, sekian dari pemaparan materi yang telah saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.